resmi dibuka kembali bantuan BPUM atau Banpres UMKM tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini, aku akan memberikan informasi mengenai beberapa hal dari bantuan BPUM atau Banpres UMKM di tahun 2021. Yang pertama, apa syarat untuk mendapatkan bantuan BPUM tahun 2021? Yang kedua, bagaimana cara mendaftar BPUM tahun 2021? Yang ketiga, berapa nominal yang diterima untuk bantuan BPUM atau Banpres UMKM di tahun 2021? Dan yang keempat, apakah jika di tahun 2020 sudah menerima bantuan BPUM, apakah bisa mendapatkan bantuan itu lagi di tahun 2021? Oke, semua akan kita bahas tuntas di video ini, so simak dengan baik agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube channel ini, silahkan cek-cek video-video aku sebelumnya karena banyak sekali informasi penting yang perlu teman-teman ketahui. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama BPUM atau Banpres UMKM. Di tahun 2020 lalu, bantuan ini sudah disalurkan dalam 3 tahap atau 3 gelombang. Dan di tahun 2021 ini, bantuan BPUM atau Banpres UMKM ini kembali dibuka, resmi disalurkan kembali untuk teman-teman pelaku usaha atau yang memiliki usaha kecil seperti pedagang, kelontongan, dan lain sebagainya, di mana pelaku usaha ini terdampak karena adanya COVID-19. Di tahun 2020, bantuan BPUM atau Banpres UMKM diberikan dengan total nominal sebesar 2,4 juta rupiah. Lalu, berapa nominal yang diterima untuk tahun 2021 ini? Oke, jika kita lihat di SK terbaru Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 yang berisi mengenai penyaluran bantuan BPUM tahun 2021. Di mana jika kita lihat di sini di ketentuan ayat 1 pasal 3 itu berisi poin pertama, BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000 secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian poin yang kedua, dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa syarat untuk mendaftar BPUM tahun 2021? Jika kita lihat di pasal 5, pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi syarat yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, yang ketiga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan. Untuk surat usulan ini nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya. Kemudian syarat yang keempat, bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, ataupun pegawai BUMD. Kemudian poin yang kedua, kita diminta untuk mengisi form atau format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Untuk lampiran ini akan aku jelaskan juga di video selanjutnya, tapi jika teman-teman nanti mendaftar, itu biasanya langsung diberikan formnya langsung dari dinas terkait. Kemudian syarat selanjutnya, teman-teman harus menyerahkan KTP elektronik, yang kedua yaitu nomor kartu keluarga, yang ketiga yaitu nama lengkap, yang keempat alamat, yang kelima bidang usaha, dan yang keenam nomor telepon. Dimana nomor telepon ini harus aktif teman-teman karena biasanya
Jika teman-teman lolos di bantuan BPUM atau Banpres UMKM, maka teman-teman akan menerima SMS atau langsung dihubungi oleh pihak terkait. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di mana kita bisa mendaftar BPUM tahun 2021 ini? Jika kita lihat di ketentuan pasal 6, di sini dijelaskan bahwa calon penerima BPUM diusulkan atau kita boleh mengajukan diri ke dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah di kota atau kabupaten setempat. Jadi, teman-teman jika ingin mendapatkan bantuan BPUM atau Banpres UMKM di tahun 2021 ini, teman-teman harus datang ke dinas koperasi di daerah teman-teman. Nanti biasanya ketika teman-teman sudah sampai sana, teman-teman akan diarahkan dan dijelaskan syarat dan ketentuan dari setiap daerahnya seperti apa. Kemudian biasanya teman-teman diminta untuk mengisi data di sebuah formulir tersebut. Jika di tahun 2021 kita bisa mendaftar BPUM atau Banpres UMKM secara online tergantung dari dinas koperasi di daerah teman-teman. Kemudian pasti di sini teman-teman bertanya, Kak, ada nggak link pendaftaran untuk daerah ini? Atau untuk daerah Lampung atau daerah Jogja, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini aku belum mendapatkan info valid untuk link-link yang resminya. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mendaftar BPUM secara online itu teman-teman harus pastikan lagi ke dinas koperasi di kabupaten atau di kota teman-teman. Apakah benar dinas tersebut menyediakan pendaftaran secara online atau tidak? Karena banyak sekali link-link yang beredar dan tidak resmi. Nanti, jika sudah ada link pendaftaran yang resmi di setiap daerahnya, pasti akan aku informasikan lagi di video selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah jika kita sudah mendapatkan bantuan BPUM atau Banpres UMKM di tahun 2020, apakah masih bisa mendaftar lagi di tahun 2021? Oke, jika kita lihat di SK ini, di pasal keempat, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM. Yang kedua, telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Dan poin yang ketiga, pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sedang menerima KUR. Jika menurut pasal 4 ini, kita yang sudah menerima bantuan BPUM di tahun 2020 masih bisa mendapatkan bantuan BPUM lagi di tahun 2021 tanpa mendaftar. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali informasi dari grup-grup ataupun Telegram dari teman-teman yang tahun 2020 itu sudah menerima bantuan BPUM, ternyata mereka mendapatkan bantuan tersebut lagi di tahun 2021. Jadi otomatis masuk ke dalam rekening mereka. Teman-teman bisa lihat di salah satu contoh ini merupakan kiriman dari salah satu subscribers aku, di mana tahun 2020 dia menerima bantuan BPUM. Kemudian dia tiba-tiba dia cek rekeningnya itu ada saldo bertambah sebesar Rp1.200.000. Ternyata dicari informasi, ini merupakan bantuan dari BPUM tahun 2021. Jadi, buat teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan BPUM atau Banpres UMKM di tahun 2021, di tahun 2020, silakan cek lagi rekening teman-teman apakah menerima transferan lagi atau tidak dari bantuan BPUM ini. Oke, jadi seperti itu dulu informasi dari aku mengenai bantuan BPUM atau Banpres UMKM. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Ingat, satu kebaikan dari teman-teman akan membawa kebaikan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.